Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1 bersama saya Ilya Satria. Kita masih melanjutkan transaksi pertemuan keempat kemarin. Waktu itu kita baru sampai transaksi ke-10. Hari ini kita lanjutkan dengan transaksi yang ke-11. Diperhatikan di situ baik-baik. Lunasan piutang dari pelanggan sebesar 650.000. Oke. Ketika pelanggan itu membayar tagihan atas jasa yang diterimanya, jumlah satu aset naik dan jumlah aset lainnya turun. Nah, transaksi ini akan dicatat itu peningkatan di debit kas sebesar 650.000 dan penurunan di kredit itu piutang usaha sebesar 650.000. Langkah yang sama kita akan catat di dalam jurnal umum tanggalnya. Jangan lupa tanggal 21 debit kas ya sebesar 650.000, kemudian kredit piutang usaha 650.000, kemudian kasih keterangan atau penjelasan menerima pelunasan piutang pelanggan. Nah, setelah itu kita langsung posting ke buku besarnya masing-masing. Untuk aset kas ke kas, buku besar kas, untuk piutang tentu ke buku besar piutang. Oke. Nah, ya, kas jangan lupa itu nama akunnya, kemudian nomor akunnya 11, tanggal 21 Desember 650.000 di debit nih. Kemudian piutang usaha nomor akunnya 12 ya. Kemudian tanggalnya jangan lupa tanggal 21 Desember di kredit sebesar 650.000. Kemudian kita pindahkan nih. Ini tadi saya lupa, kita pindahkan nomor akun kas ya, kita pindahkan ke jurnal umum bagian kolom referensi tanda kita sudah melakukan pemostingan. Begitu juga dengan nomor akun piutang usaha. Kita pindahkan ke jurnal umum pada bagian kolom referensi tanda kita sudah melakukan pemostingan. Oke, itu untuk transaksi 11. Untuk transaksi 12 ya, tanggal 23 Desember itu Solusinet membeli bahan habis pakai sebesar Rp1.450.000. Nah, tentu dalam hal ini kita lakukan analisis ya. Salah satu akun aset dalam hal ini adalah bahan habis pakai meningkat dan akun aset lainnya menurun. Dalam hal ini karena kita beli ya secara tunai, tentu kas akan menurun atau berkurang. Nah, nanti transaksi ini akan kita catat peningkatan di debit pada bahan habis pakai atau sering juga kita menyebutnya dengan perlengkapan sebesar Rp1.450.000 dan penurunan ya di kredit pada akun kas sebesar Rp1.450.000. Kita masukkan ya, kita jurnal dia di jurnal umum tanggal 23 debit bahan habis pakai Rp1.450.000, kemudian kas di kredit sebesar Rp1.450.000. Jadi keterangan membeli bahan habis pakai. Langkah selanjutnya sama, kita posting masing-masing akun ke buku besarnya ya. Nah, bahan habis pakai ini ya kan, nih bahan habis pakai di debit sebesar Rp1.450.000, nomor akunnya 14. Nah, kita pindahkan nomor akunnya ini ke kolom referensi sama dengan yang di atas tadi. Begitu juga dengan kas di kredit nih, nomor akun kas di kredit tanggal 23 berkurang Rp1.450.000, nomor akun dipindahkan ke jurnal umum pada kolom referensi tanda kita sudah melakukan pemostingan. Jadi begitu, cukup mudah, langkahnya seperti itu semuanya. Begitu juga dengan transaksi 13 ini ya, tidak ada yang sulit, sama kalian bisa ikuti saja seperti itu ya. Oke, dan begitu juga dengan transaksi tanggal 14 sama
tinggal kita ya mencatatnya di jurnal umum, ya kan. Nah, kemudian jangan lupa tanggalnya, mana yang di bagian debit dicatat di bagian debit, mana yang di bagian kredit dicatatkan di bagian kredit. Nah, kemudian kita posting, langkahnya sama ya. Begitu juga dengan transaksi tanggal 15. Sama, tidak ada yang sulit ya, kalian mesti harus banyak latihan seperti itu. Oke, begitu juga dengan transaksi tanggal 16 ini ya. Oke. Nah, langkah-langkahnya sama, tidak ada berbeda ya. Catat di dalam jurnal umum, kemudian posting ke buku besar masing-masing. Nah, pindahkan nomor akun ke kolom referensi tanda kita sudah mempostingnya. Kecuali nanti ketika dia buku besarnya itu dengan 4 kolom seperti itu. Oke, ada sedikit tambahannya, nanti akan kita lihat di bagian akhir. Oke, transaksi tanggal 17 sama juga ya, langkah-langkahnya. Begitu juga dengan transaksi tanggal 18. Oke, kemudian ini tampilan dari jurnal ya. Dalam hal ini tentu tampilan jurnal untuk Solusinet untuk buku besarnya masing-masing. Nah, ini ya buku besarnya. Ini bentuk dari buku besar dengan kolom, orang menyebutnya 4 kolom. Sebenarnya lebih dari 4 kolom, tetapi yang menjadi perhatiannya itu adalah ini, debit kredit, kemudian saldo debit kredit. Nah, ini bentuk buku besar 4 kolom tadi. Nah, ini namanya buku besar ya. Nah, untuk buku besar kas, ini nomor akunnya. Jadi transaksi-transaksi yang kita pindahkan tadi, yang dalam di dalam jurnal umum, nah kita posting ke sini ya, kita posting ke buku besarnya masing-masing. Mana yang di debit kita letakkan debit, mana yang di kredit kita letakkan di kredit. Perhatikan di sini, ya kan? Nah, ini buku besar untuk referensi posnya itu diisi. Kalau dibentuk akun T tadi kan tidak ada seperti ini, ya kan? Ini menandakan halaman dari jurnal umum. Berarti ini ya kan di halaman 1 pada jurnal umum. Ya kan? Nah, tanggal 1 November ya kan? Nah, nih di debit sebesar 25 karena ini dalam ribuan ini. Dalam ribuan berarti di sini 25 juta. Kemudian saldonya tentu debit. Nah, oke, kalau ini tanggal 5 halamannya ini ya kan, halaman jurnal umumnya kita ambilkan, ini nominalnya 20 juta. Berarti di sini terjadi pengeluaran kas, maka saldo kita 25 dikurang 20 tentu sisa 5 juta. Dan begitu seterusnya. Termasuk di sini buku besar untuk tanah, ini nomor akunnya. Kemudian akun untuk buku besar untuk peralatan kantor, ini nomor akunnya. Oke. Jadi oleh karena itu kita pindahkan masing-masingnya. Kalau ini kan tadi bentuk ya buku besar 4 kolom. Kalau yang contoh-contoh tadi itu bentuk buku besar hanya berbentuk akun T atau orang sering menyebutnya dengan T account. Nih buku besar ya dengan nama akun utang usaha, nomor akunnya ini 21. Ini dia. Oke, transaksi-transaksinya tadi. Kita pindahkan ya ke buku besar yang bentuk 4 kolom. Oke. Nah, kelanjutannya sama itu ya. Ini yang bentuk buku besar 4 kolom ya. Itu akun piutang usaha, nomor akunnya nomor 12 ya, bahan habis pakai nomor 14, asuransi dibayar di muka 15 ya, sewa diterima di muka 23, modal Cinta-Cita, nomor akun 31, Freepay Cinta-Cita, nah, nomor akunnya nomor 32, seperti itu. Oke, jadi oleh karena itu cukup mudah ya. Oleh karena itu sering kita mesti harus latihan seperti itu. Nih, lanjutannya ini terkait dengan akun pendapatan, nama akunnya, nomor akunnya 41. Oke. Nah, ini dia pendapatan semuanya. Ya, ini berarti menandakan tadi adalah halaman dari jurnal umum kita ambilkan. Nah, ini kredit. Berarti kredit nih tambahkan di dia, kemudian 10 tambah 10.600.000 tambah 1.750 ini dia. Nah,
Oke. Nah, itu dia bentuk dari buku besar dengan 4 kolom. Ya, begitu juga dengan beban upah, nomor akunnya 51, ya, beban sewa 52. Kita masukkan semuanya. Oke. Nah, begitu. Jadi cukup mudah. Kemudian setelah itu saldo masing-masingnya ini, ya kan? Ini kan ada saldonya di sini nih. Nah, oke. Nah, kalau untuk akun pendapatan jasa, saldo kita 16.340.000 ya di kredit. Kemudian untuk akun, ya, buku besar upah atau beban upah, ya kan, saldo kita 4.275.000. Nih yang target-target ini itu menentukan atau mencerminkan saldonya. Maka saldo itu nanti akan kita post, ya, maksud Bapak, saldo itu nanti akan kita masukkan ke neraca saldo, ya, neraca saldo. Oke, ini dia. Nah, tapi sebelum kita masuk neraca saldo, ya, kita perhatikan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Oke. Berikut tahapan penyiapan daftar saldo, atau orang sering menyebutnya juga dengan neraca saldo, seperti itu. Pertama langkahnya itu tulis nama perusahaan, itu jangan lupa. Kemudian diikuti dengan judul laporan. Tentu dalam hal ini adalah daftar saldo atau neraca saldo. Kemudian tanggal penyiapan daftar saldo itu. Oke. Kemudian langkah 2, tulis akun-akun dari buku besar, ya, dan masukkan saldo debit dan kredit ke dalam kolom debit atau kredit, ya, sesuai dengan daftar saldo tadi, ya. Maksud Bapak itu masukkan mana yang di debit, kita masukkan ke bagian debit, mana yang di kredit kita masukkan ke bagian kredit pada daftar saldo atau neraca saldo. Kemudian langkah ketiga itu, ya, jumlahkan kolom debit dan kredit dari daftar saldo atau dari neraca saldo tadi. Kemudian langkah keempat, periksa jumlah kolom debit harus sama dengan kolom kredit. Nah, jadi itu diperhatikan, jadi harus sama. Oke, ini saldo kita, ya, daftar saldo kita, atau orang sering menyebutnya neraca saldo. Oke, di situ, ya, ada judul, solusi net, kemudian daftar saldo yang belum disesuaikan atau neraca saldo per 31 Desember 2014. Ya, kemudian di sini dibuatkan ini saldonya di debit, ini saldonya yang di kredit. Oke, nah ini dia akun-akun kita pada buku besar itu. Ada kas tadi, ada piutang, ada beban habis pakai, ada asuransi dibayar di muka. Oke, coba kita buktikan satu. Ya, kita buktikan satu. Kas Rp2.065.000. Coba kita cek, ya, berapa saldo kas kita pada buku besar. Nah, ini dia. Ini. Ya, Rp2.065.000. Oke. Coba kita lihat kembali. Nah, ini dia. Oke, kita pindahkan, ya. Kita contohkan lagi yang di kredit, ya, yang di kredit. Contohnya di sini yang di kredit utang usaha 900.000, utang usaha 900.000. Coba kita cek ke buku besar, apa betul, ya, 900.000 utang usaha kita, ya. Kita cek ke buku besar, utang usaha. Kita cari mana utang usaha di situ. Oke, utang usaha. Utang usaha. Ini dia utang usaha. Nah, ini nama akun utang usaha, nomor akun 21 atau 21 900.000 saldo kita. Nih, saldo kita 900.000. Ini karena dia dalam ribuan kan, 900.000. Oke. Jadi begitu caranya, ya. Jadi saldo-saldo yang ada pada buku besar itu kita pindahkan ke daftar saldo atau orang sering menyebutnya neraca saldo. Ini dia neraca saldo itu. Oke. Kemudian, ya, setelah kita pindahkan semuanya itu, nah, kita hitung ini, kita jumlahkan berapa yang di debit, kemudian berapa yang di kredit. Dia mesti harus sama antara debit
dan kredit mesti harus sama. Di sini kan ada 40.600.000 debit, kemudian kreditnya 42.600.000. Sudah sama berarti. Oke. Sedikit kita lanjutkan ya, analisis dan interpretasi keuangan, analisis horizontal. Nah, dalam analisis horizontal, jumlah setiap pos laporan keuangan itu periode berjalan dibandingkan dengan pos yang sama dari laporan keuangan periode sebelumnya. Oke. Nih contohnya ya. Di situ ada ilustrasi analisis, konsultan hukum di sini. Haryanto, laporan laba ruginya ini untuk tahun yang berakhir 31 Desember, ini tahun laporan laba ruginya tahun 2015, ini tahun 2014. Di situ ada pendapatan jasanya kelihatan. Oke. Begitu juga dengan beban-bebannya. Ini dia beban-bebannya. Oke, kemudian di total bebannya, ini laba bersih, tentu laba bersih ya. Pendapatan jasa dikurang total beban, dapatlah dia laba bersih. Ini laba bersih. Oke. Nah, nanti bisa kita cari rasionya, apakah terjadi kenaikan atau terjadi penurunan seperti itu. Oke, nah, bisa kita cari persentasenya. Jadi begitu, dia cukup mudah. Nah, ini nanti berguna ya untuk analisis laporan keuangan. Itu dalam hal ini adalah analisis laporan laba rugi. Oke, mungkin itu materi kita untuk pertemuan kali ini ya, terkait tadi mulai dari kita menganalisis transaksi, kemudian menjurnal, kemudian memposting ke buku besar masing-masing, kemudian menyiapkan neraca saldo atau daftar saldo. Terima kasih ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.